Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi as-sami'il 'alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah jemaah sekalian kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan dalam kehidupan ini, karena sesungguhnya salah satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah dalam dunia ini adalah sebagaimana ketika Rasulullah SAW menyampaikan nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ketika kita sehat dan waktu kita luang, maka kita bisa menyempatkan diri hadir untuk mengikuti sholat subuh berjamaah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, karena orang-orang yang dibebaskan dari hatinya dari kepentingan dunia, maka sesungguhnya Allah menjanjikan kenikmatan akhirat yang begitu besar, sehingga sampai Rasulullah menjanjikan barang siapa yang melakukan sholat sunnah qobliyah subuh, maka diberikan keutamaan melebihi kemewahan dunia dan seisinya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sebagai pengingat, beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan pembahasan tentang amal. Setiap orang itu mempunyai potensi amal yang berbeda. Ada yang punya kelebihan di puasa, ada yang punya kelebihan di sholat, ada juga yang punya kelebihan di kelapangan hatinya ketika bersabar, bahkan ada juga yang punya kelebihan untuk masalah sedekah karena hartanya berlebihan. Sehingga Allah pun memberikan balasan surga dari beberapa pintu untuk mereka. Ada pintu puasa, ada pintu jihad, ada pintu karena bersabar memaafkan kesalahan orang lain, dan pintu-pintu dari ibadah yang lain. Sehingga pada waktu itu saya akhirnya menyampaikan, sebelum seseorang melakukan perjalanan ke surga, ada 13 fase yang harus dilalui. Nah, di antara fase itu ada namanya fase padang mahsyar. Di padang mahsyar ada 3 fase. Salah satunya adalah fase hisab. Jadi Allah melakukan hisab, menghitung, ya, banyak bertanya kepada manusia tentang 4 perkara. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan membahas di fase hisab itu. Rasulullah SAW pernah menyampaikan ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Jadi tanpa ditanya-tanya, tanpa diperiksa, ya, ke 70.000 orang ini langsung masuk surga tanpa hisab. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tetapi di balik pembahasan kita ini, saya ingin menyampaikan salah seorang sahabat Nabi, kisah seorang sahabat Nabi, yang dia ini dijelaskan secara khusus memasuki surga tanpa hisab, dan dia dijamin oleh Rasulullah SAW. Sahabat ini adalah bernama Ukasha, di mana nama lengkapnya adalah Ukasha bin Mihsan bin Hursan al-Asadi radhiyallahu anhu. Beliau adalah penduduk asli dari kota Madinah, ya. Tapi waktu Rasulullah itu belum hijrah ke Mekah, ketika dalam perjalanan haji, beliau itu pernah datang ke Mekah untuk belajar Islam langsung kepada Rasulullah. Tetapi tentunya pada waktu itu Islam itu belum berkembang luas, sehingga Ukasha ini dan beberapa sahabat lainnya ketika belajar Islam ke hadapan Nabi itu juga bersembunyi-sembunyi, takut ketahuan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Ukasha ini salah seorang sahabat yang cukup terkenal karena sering viral.
apa yang peristiwa yang mengenai dirinya itu sering menjadi bahasan dari kalangan para hadis dan para ulama. Pada suatu ketika Rasulullah SAW ini berkumpul di hadapan para sahabat, Rasulullah mengatakan begini, yadkhulu min ummati zumratul hum sab'una alfan. Akan masuk surga dari umatku ini 70.000 orang masuk surga tanpa hisab. Wajah mereka, kata Rasulullah, seperti bulan purnama. Jadi Rasulullah menyampaikan ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Lalu ketika Ukasha bin Mihsan ini mendengar pernyataan dari Rasulullah, maka Ukasha pun segera berdiri. Lalu kemudian dengan mengangkat tangannya dia mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullaha ayaj'alani minhum. Ya Rasulullah, tolong doakan saya kepada Allah Subhanahu wa taala agar saya ini dijadikan sebagai salah seorang di antara mereka, yaitu 70.000 orang yang masuk surga. Maka Rasulullah SAW pun berdoa, Allahumma ja'alhu minhum, Allahumma ja'alhu minhum, Allahumma ja'alhu minhum. Ya Allah, jadikanlah Ukasha sebagai salah satu 70.000 orang yang masuk surga, sampai diulangi 3 kali. Maka setelah itu Rasulullah mengatakan, anta minhum ya Ukasha, hei Ukasha, engkau termasuk dari 70.000 orang yang masuk surga itu. Maka ketika melihat Ukasha ini mendapat jaminan langsung dari Rasulullah, termasuk dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, maka para sahabat lainnya pun berlomba-lomba, ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Terus kemudian sahabat satu laginya mengatakan, ya Rasulullah, saya juga mintakan ya Allah. Jadi banyak ribut, minta didoakan oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah pun tersenyum dan berkata, laqad sabaqakum Ukasha, sayang sekali kalian semuanya telah didahului oleh Ukasha. Artinya apa? Rasulullah SAW hanya memberikan jaminan satu orang sahabat saja, yaitu Ukasha, yang dijamin oleh Allah masuk dalam golongan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, semoga kita ini juga termasuk di antara 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Amin, amin ya rabbal alamin. Apa syaratnya untuk mendapatkan kita masuk ke dalam 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab? Dalam sebuah riwayat yang lain disebutkan Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, syarat untuk mendapatkan jaminan 70.000 orang masuk surga adalah humul ladina la yattatoyarun wala yastarkun wala yakdawun wa ala rabbihim yattawakkalun. Yang pertama adalah mereka tidak pernah bertatoyur. Tatoyur itu percaya kepada hal-hal yang misalnya dihubung-hubungkan dengan misalnya kalau menurut kebiasaan masyarakat kita, kalau ketiban cecek di kepala, waduh apa sih kak? Duh, masuk lagi dino apesku kan gitu. Atau kadang-kadang sering jumpai kalau kita naik kendaraan, terutama sepeda motor di perjalanan, tiba-tiba ada kucing melintas, nggak sengaja kepelindes akhirnya mati. Waduh, iki nek gak segera dirawat, apa mayatnya si kucing ini pasti akan membuat molo kalau orang Jawa. Saya dulu sempat percaya Pak, waktu sekolah SMP dulu ya. Saya sampai kepikiran 1 minggu. Waduh, katanya saya lihat setiap pulang sekolah saya lihat bangkainya itu di pinggir jalan, saya biarkan gitu. Tapi ternyata juga tidak ada apa-apa. Akhirnya saya juga nggak percaya. Jadi walaupun saya ini banyak angkatan ojo lewat puluh ini, saya alhamdulillah tidak percaya. Nah, seperti kepercayaan orang kita, Pak, kalau ada burung hantu atau manuk dares, wah pasti ada orang akan meninggal dunia. Padahal kalau di Jepang tidak ada burung hantu, tapi di sana juga banyak orang mati, Pak. Makanya bertatoyur ini menjadi salah satu kebiasaan bangsa Arab waktu itu. Mereka itu suka mengundi. Kalau melakukan perjalanan, ternyata ada burung yang berbunyi seperti ini, mereka nggak jadi berangkat, takut mendapatkan kesialan. Tapi kalau mendapatkan burung yang berbunyi seperti ini, mereka baru bisa berangkat. Kadang-kadang mereka juga mengundi anak panah, itu tidak boleh. Makanya
salah satu syarat untuk mendapatkan supaya kita ini masuk jaminan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, kita tidak boleh bertatayur. Kemudian yang kedua, wala yastarkun, mereka yang tidak minta diruqyah. Mereka yang tidak minta diruqyah di sini artinya mereka yang tidak minta diruqyah dengan jampi-jampi sirqiyah. Jadi misalnya dia datang ke ada seorang yang dianggap kiai, kemudian diruqyah, didoakan. Nah, kalimat ruqyahnya itu ada tambahannya, meminta kepada selain Allah. Wis berdoa banyak-banyak langsung ditutup dengan kalimat wahai kakang adihari, dulur papat lima pancur dan sebagainya. Atau mungkin menggunakan kalimat-kalimat yang lain. Nah, ini yang tidak boleh. Ketika ada seseorang yang meminta diruqyah dan ruqyah, bacaan ruqyah itu mengandung kesyirikan, maka ketika dia minta diruqyah seperti ini, maka dia tidak akan mendapatkan jaminan masuk dalam surga tanpa hisab sebanyak 70.000 orang. Tapi Rasulullah mengatakan kalau dia minta ruqyah yang syariah, yang murni, ruqyah itu diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, dan bacaan ruqyah itu tidak mengandung kemusyrikan, maka diperbolehkan. Karena Rasulullah SAW menyampaikan la ba'sa birruqa malam yakunu fihi sirkhan. Tidak apa-apa minta ruqyah itu selama tidak ada unsur kesyirikan. Jadi ada beberapa ruqyah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang paling sering, yang paling gampang itu adalah ketika kita sakit ya, Allahumma ini a'udzubika bi izzatillah wa qudrati min azid wa khadim. Jadi untuk menghilangkan keresahan dalam hati kita. Karena orang sakit itu kadang-kadang kalau sakit itu kan timbul keresahan di dalam hatinya. Kenapa awakku kira kok moro-moro gini? Saya kadang-kadang punya teman itu greges apa itu legopo kabeh. Yo kok ngene yo. Wedi. Nah, bacaan ruqyah itu tadi untuk menghilangkan keresahan hatinya tadi. Jadi berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, syarat untuk mendapatkan masuk golongan 70.000 orang masuk surga tanpa hisab adalah wala yastaun, yaitu mereka yang tidak berobat dengan besi panas. Walaupun dibolehkan. Jadi waktu itu ketika dalam zaman peperangan, para sahabat itu kan banyak yang terluka. Supaya untuk menghentikan perdarahan, untuk mempercepat lukanya tadi, pedangnya itu dibakar di api, dipanaskan, lalu ditempelkan di luka, kayak Rambo ya. Kalau jenengan sering lihat film action atau film Rambo, atau kadang-kadang dikasih bubuk mesiu, perdarahannya luas, langsung kemudian dibakar, akhirnya terjadi api di situ. Nah, barang siapa yang menghindari menggunakan cara kai atau sundutan api ini, besi panas ini, maka dia akan mendapatkan jaminan masuk surga dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Kemudian yang keempat adalah syarat yang keempat untuk mendapatkan jaminan masuk surga tanpa hisab, yaitu adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka senantiasa bertakwakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pernah gelisah dengan kehidupannya, tidak pernah resah dengan rezekinya, tentang nasibnya besok dia bisa makan apa enggak. Karena apa? Para ulama mengatakan siapa yang mengkhawatirkan rizkinya, maka dia telah berburuk sangka, suudzon kepada Allah. Maka kita tidak boleh khawatir akan rezeki kita. Karena apa? Karena Allah telah menjamin. Tetapi tawakal itu juga harus ada usaha. Ada seorang sahabat itu masuk surga, masuk masjid, membawa onta. Lalu kemudian ditanya oleh Rasulullah, kamu kesini naik apa? Naik onta. Mana ontamu lu? Saya biarkan ya Rasulullah, karena saya bertawakal kepada Allah. Lalu Rasulullah mengatakan tawakal itu tidak begitu konsepnya. Sebelum kamu masuk masjid, ikat dulu ontamu supaya dia tidak lari. Baru setelah itu kamu bertawakal kepada Allah. Lalu ketika nanti kalau ontamu sudah kamu ikat, lalu ontamu itu pergi atau dicuri orang, yaitu sudah menjadi ketetapan dari Allah untukmu. Jadi tawakal itu tetap ada usaha. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, orang-orang yang selalu mengkhawatirkan nasibnya esok hari bisa makan apa enggak adalah orang-orang yang bersuudzon kepada Allah.
Makanya Rasulullah mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razzaqakum kama yarzuqu thair taqdu himasan wa taruhu bitona." Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim, "La annakum tatawakkaluna 'ala Allah." Kalau kalian senantiasa bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka Allah akan memberikan rezeki kepadamu. Maka Allah akan memberikan sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Taqdu himasan, dia keluar dari sarangnya dalam keadaan lapar, wa taruhu bitonah, dan dia kembali ke sarangnya dalam keadaan tenang. Maka itulah yang dinamakan dengan tawakal. Maka ma'asyiral muslimin, Rasulullah SAW pun juga memberikan harapan kepada kita. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Salah satunya, jangan pernah berputus asa mengharapkan agar kita ini termasuk dari golongan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Kenapa? Karena Rasulullah menyampaikan begini, dari setiap 70.000 orang itu, setiap 1.000-nya menggandeng 70.000 orang lagi. Jadi setiap 70.000 orang masuk, 1.000 orang dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, setiap 1.000-nya mereka akan menggandeng sebanyak 70.000 orang lagi. Sehingga para ulama pun menggunakan hitungan matematis sehingga ketemu angka 4.900.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Masuk surga langsung, tidak perlu ditanya-tanya, tidak perlu dihisab, tidak perlu diazab, tidak perlu dimampir masuk neraka, tidak perlu. Langsung masuk ke dalam surga. Maka mudah-mudahan peluang kita ini juga semakin besar, termasuk di antara mereka yang masuk surga tanpa hisab sebanyak 4.900.000. Amin ya rabbal alamin. Kembali kepada sahabat Ukasha tadi, ketika sahabat Ukasha ini mendapatkan jaminan surga, maka dia tidak petantang-petenteng, enak-enakan. Justru ketika dia menyadari dirinya dijamin Rasulullah masuk surga tanpa hisab, maka Ukasha semakin meningkatkan amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ukasha ini sering mengikuti kegiatan peperangan, kegiatan yang lainnya. Dan sebuah kisah yang cukup masyhur yang dikisahkan ini menyangkut sahabat Ukasha itu ketika Rasulullah SAW baru saja mendapatkan wahyu dengan turunnya surat An-Nasr. Surat An-Nasr kan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dan apabila datang pertolongan Allah, maka lihatlah banyak manusia itu yang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Lalu Allah mengatakan fasabi bihamdi rabbika dan akhirnya apa? Kata Rasulullah, banyak-banyaklah mengingat Allah dengan mensucikannya. Nah, ketika turun ayat ini, Rasulullah mengatakan secara eksplisit bahwa tugasnya sebagai nabi sudah akan berakhir. Maka Rasulullah mengatakan begini, siapa di antara kalian yang pernah aku zalimi sebelum perbuatan itu nanti dihisab di hadapan Allah, maka hisablah diriku di antara kalian. Kalau aku pernah berbuat zalim kepada kalian, maka datanglah kepadaku, mintalah pertanggungjawaban untukku. Lalu Ukasha pun merenung, akhirnya dia mengatakan, ya Rasulullah, dulu ketika di perang Badar, entah sengaja atau tidak, aku waktu itu kesabet cambukmu, sehingga menimbulkan bekas luka di dadaku ini ya Rasulullah. Lalu kemudian, baiklah Ukasha, cambuklah aku. Melihat ini para sahabat yang lainnya pun geram, marah. Bagaimana mungkin seorang sahabat Ukasha akan mencambuk Rasulullah? Ya Rasulullah, ketika aku ini terkena cambukmu, waktu itu aku tidak pakai baju, maka engkau juga harus melepas bajumu. Lalu sahabat yang lain seperti Ali bin Abi Thalib pun sampai menjaminkan dirinya, tetapi Rasulullah melarang, enggak, tetap kalian ini harus aku tuntaskan. Akhirnya apa? Semakin menambah kegeraman, kemarahan para sahabat yang lain. Bagaimana mungkin seorang Ukasha ini, ya, dia meminta kepada Rasulullah pertanggungjawaban, melakukan kisos. Akhirnya ketika Rasulullah sudah melepas pakaiannya, Ukasha sudah memegang cambuk di tangannya, lalu tanpa diduga oleh para sahabat yang lain, Ukasha segera melepaskan cambuknya, lalu dia segera berlari menuju Rasulullah,
lalu dipeluklah tubuh Rasulullah SAW dengan menangis histeris. Ukasha mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana mungkin aku sanggup untuk mencambukmu? Aku sungguh mencintai engkau, maka izinkanlah aku untuk memelukmu, karena aku ingin mendapatkan keberkahan dari tubuhmu ini. Aku ingin senantiasa mendapatkan barokah darimu. Lalu Rasulullah SAW pun tersenyum, dan para sahabat pun juga terharu, banyak mereka akhirnya menangis. Lalu Rasulullah mengatakan, kalau kamu ingin mencari barokah, tidak seperti ini caranya Ukasha. Lalu ma'asyiral muslimin, itulah bentuk kecintaan Ukasha kepada Rasulullah SAW. Dia ingin menyentuh, menempelkan dirinya, tubuhnya kepada tubuhnya Rasulullah sebagai bentuk ekspresi kecintaannya. Dan cerita ini cukup masyhur diceritakan oleh para ulama. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, Ukasha ini pun meninggal di era Khalifahan Umar bin Khattab di usia yang ke-45 tahun, ketika dia memimpin sebuah peperangan, di mana peperangan itu bernama peperangan Riddah. Peperangan Riddah itu adalah peperangan untuk melawan orang-orang yang murtad. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, maka banyak di kalangan umat Islam waktu itu yang terpecah. Ada yang mengikuti nabi palsu seperti Musailamah al-Kadzab, ada juga di antara mereka yang murtad. Dan Umar bin Khattab memerintahkan Ukasha untuk memimpin pasukan menjadi panglima di peperangan Riddah ini untuk memerangi orang-orang yang murtad, dan akhirnya dia terbunuh. Dan terbunuh di peperangan itu dia syahid, menjalani takdirnya oleh Allah, mati dalam keadaan syahid. Inilah ma'asyiral muslimin, seorang Ukasha yang dijamin Rasulullah SAW masuk surga tanpa hisab dari kalangan 70 orang manusia, 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin, kita senantiasa berharap dan berdoa kepada Allah agar dimasukkan surga oleh Allah dalam golongan 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, atau 4.900.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Demikian yang dapat kami sampaikan, ma'asyiral muslimin. Mohon maaf bila kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.